to work. You have to understand you are against the best riders in the world. So you have just to work. You have to trust. Sometimes it's not easy, but believing it and working for it, it can. Fabio Di Giannantonio berhasil merebut finish podium pertama dalam kiprahnya di MotoGP pada MotoGP Australia. Ia lalu dikejutkan oleh kehadiran Marc Marquez. Dalam video yang diunggah oleh akun MotoGP, Di Giannantonio sedang berbincang dengan Pecco Bagnaia. Keduanya tampak mendiskusikan sesuatu sambil melihat layar telepon genggam yang dipegang Di Giannantonio. Marc Marquez kemudian muncul dari belakang mereka. Marquez menepuk pundak Di Giannantonio sehingga Bagnaia dan Di Giannantonio terkejut. Marquez lalu memberikan gestur jempol sebelum kembali berjalan. Ketika dirimu tengah menghitung jumlah hari yang dibutuhkan untuk membaca seluruh pesan setelah meraih podium pertama MotoGP dan kemudian Marc Marquez datang untuk memberimu ucapan selamat, tulis MotoGP sambil membagikan video tersebut. Di Giannantonio dan Marc Marquez sendiri punya hubungan secara tidak langsung. Musim depan, posisi Di Giannantonio tergusur oleh Marc Marquez. Marc Marquez sejatinya masih punya ikatan kontrak setahun di Honda. Namun keduanya sepakat mengakhiri kerjasama seiring performa keduanya yang tak memuaskan. Marc Marquez yang tak punya tim pun kemudian ditarik oleh Gresini Racing. Di Gresini, Marc Marquez akan berduet dengan Alex Marquez. Sedangkan Di Giannantonio di musim ini memang kurang memuaskan. Namun setelah dilepas oleh Gresini, Di Giannantonio justru malah bisa impresif dan mampu finish keempat di MotoGP Mandalika dan disusul finish ketiga di MotoGP Australia. Jika ada pembalap yang paling menyesal dengan hasil MotoGP Australia, mungkin sosok tersebut adalah Jorge Martin yang memimpin hingga lap terakhir namun gagal naik podium. Martinator mengawali hari kedua MotoGP Australia dengan gebrakan yang menyiratkan dirinya bakal menguasai balapan. Setelah menjadi yang tercepat di sesi free practice FP2, Martin kembali membukukan waktu paling cepat pada saat kualifikasi. Guna menjalani balapan MotoGP Australia, Martin memilih kombinasi ban depan yang keras dan ban belakang yang lunak. Pada saat start, Martin langsung meninggalkan pembalap lain. Kombinasi hard-soft tersebut jarang dipakai para pembalap lain. Hanya Martin dan Pol Espargaro yang menggunakannya, sementara mayoritas pembalap lain memilih kombinasi ban hard-medium. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan pilihan ban Martin. Pembalap Pramac Ducati itu bisa melesat tak terkejar. Bahkan keunggulan 3 detik dibukukan Martin atas para rival, namun seiring lap berlalu dan bendera garis finish menjelang berkibar, ban pilihan Martin mulai mengalami masalah. Dengan menggunakan ban tipe lunak, Martin bisa mendapat keuntungan berupa daya cengkeram yang lebih baik. Hanya saja tampaknya Martin tidak memperhitungkan kalau ban soft cenderung lebih cepat habis. Terlebih Martin terus menggeber motor dengan kencang sejak start hingga lap-lap akhir. Ketika ban tidak bisa bekerja maksimal, maka upaya Martin meningkatkan kecepatan akan berujung pada risiko. Mau tidak mau Martin harus menurunkan sedikit kecepatan. Di saat yang bersamaan Johan Zarco, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, dan Brad Binder yang berada di posisi 2 hingga 5 mulai mendekat. Sebenarnya kuartet pembalap itu sudah mendekati Martin sejak lap ke-20, namun persaingan internal di antara keempat pembalap tersebut membuat Martin masih bisa menabung keunggulan. Ketika balapan memasuki 4 lap terakhir, jarak antara Martin dan 4 pembalap rival tersebut kian dekat. Masuk lap ke-25 atau 2 lap jelang garis finish, Martin hanya berjarak 1 detik. Sampai pada lap terakhir Martin tak berdaya disalip 4 pembalap dengan kombinasi ban hard medium. Zarco menjadi pembalap pertama yang melewati Martin dan kemudian disusul manuver tikungan yang dilakukan Bagnaia. Setelah itu Di Giannantonio menyusul menyalip Martin dan Binder menambah derita juara dunia Moto3 2018 tersebut.